Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat, adik-adik dari TKI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini insyaallah kita akan bahas tentang permasalahan yang penting, yaitu tentang tasyabbuh, yaitu meniru-niru suatu kaum, ya. Pembahasan ini terasa penting, terlebih lagi di zaman sekarang yang dimana di negeri-negeri kaum muslimin banyak terjadi ikhtilat, percampuran antara interaksi antara kaum muslimin dengan non muslim atau orang kafir, sehingga terkadang sebagian mengikuti tradisi yang lainnya. Kemudian juga dengan adanya medsos yang dimana yang menguasai sarana informasi adalah orang-orang non muslim, orang kafir, tentunya mereka menunjukkan tradisi mereka, kebiasaan mereka, ibadah mereka dalam film-film mereka, dalam acara-acara mereka yang nonton orang-orang Islam diantaranya, ya, baik dewasa maupun anak-anak, yang akhirnya secara tidak sadar atau sadar, ya, disadari anak-anak remaja, anak-anak mengikuti tradisi-tradisi tersebut, karena guru yang paling cepat berhasil adalah dengan tontonan, dengan apa? Tontonan, dilihat, diikuti, akhirnya termasuk kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi biasa bagi orang-orang Islam karena sering menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, ya. Bahkan bukan cuma tontonan, bahkan dalam sebagian game juga orang-orang non-muslim tersebut, orang kafir tersebut meletakkan sebagian tradisi-tradisi mereka, ya, untuk ditonton oleh orang-orang Islam diantaranya. Kemudian di sisi lain kita dapati sekelompok orang yang juga terlalu berlebihan, tasyaddud, ya, berlebihan, ekstrim dalam masalah tasyabbuh, sehingga banyak hal-hal yang sebenarnya bukan merupakan tasyabbuh dianggap tasyabbuh, ya. Banyak hal yang bukan tasyabbuh dianggap tasyabbuh, sehingga akhirnya timbul pengharaman yang tidak pada tempatnya. Di lain sisi ada orang juga yang menggampangkan, meremehkan, sehingga seakan-akan tasyabbuh itu tidak ada, ya, bahkan tidak mengapa bercampur baur dengan orang-orang non-muslim, bahkan dalam peribadatan mereka, bahkan dalam tempat ibadah mereka, dan ini terjadi di tanah air kita. Oleh karena kita ingin tahu bagaimana sikap tengah, ya, umat Islam, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah, demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah, ya. Umat yang tengah, bagaimana menyikapi ini semua. Tapi saya akan bahas sebelum saya membahas tentang dhawabit, tentang kaidah-kaidah berkaitan dengan tasyabbuh. Di sini ada beberapa muqaddimah yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan masalah tasyabbuh, ya. Yang pertama, Islam semangat, ya, untuk menjaga identitas umatnya, ya. Umatnya, sehingga karakteristik, ya, umat Islam sebagai umat yang bertauhid harus terjaga. Perhatikan di sini, ya, ini bukan berarti, ya, bukan karena, perhatikan sini, bukan karena dendam, bukan karena dengki dan iri kepada umat yang lain, atau karena, bukan pula karena memusuhi dan benci kepada umat lain. Ini harus kita ingat-ingat bahwasanya pembahasan
larangan untuk tasyabbuh di antaranya dalam rangka untuk menjaga karakteristik umat Islam. Ya, identitasnya harus terjaga. Dan menjaga identitas adalah salah satu sarana untuk menjaga kejayaan umat, ya. Menjaga identitas, perhatikan sini. Menjaga identitas suatu kaum adalah sarana untuk menjaga kejayaan, ya, kaum tersebut. Oleh karenanya, yang berpikiran seperti ini bukan cuma umat Islam. Saya ingatkan, yang berpikiran seperti ini bukan cuma umat Islam, bahkan umat-umat yang lain. Kalau kita sebut dalam sejarah-sejarah bagaimana mereka bisa menjaga identitas mereka untuk menjaga kelanggengan mereka, ya. Ya, ini juga dilakukan oleh umat-umat yang lain, umat-umat atau bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa di dunia. Sebagai contoh, para ulama mencontohkan misalnya apa? Misalnya Jerman, kata para ulama Jerman, ketika hendak membangkitkan kejayaannya kembali, maka mereka mengharuskan untuk kaumnya untuk menghidupkan lagi nasionalisnya Jerman, ya, dengan bahasanya harus dijaga, kemudian mulai meninggalkan bahasa Inggris misalnya. Jadi orang harus fanatik terhadap kejermanannya, ya. Dengan begitu maka kemudian Jerman bisa bangkit kembali dengan menjaga hal ini. Kenapa? Karena untuk menjaga kedaulatan Jerman atau untuk membuat dia lepas misalnya dari penjajahan yang lainnya, dia harus menunjukkan nasionalismenya, ya. Karakteristiknya apa harus dijaga, ya, supaya bisa tetap kekal dan bisa tetap jaya, ya. Contoh lagi misalnya kalau kita zaman sekarang misalnya sebagian negara kita lihat Jepang misalnya, ya, atau Cina, ya, tetap berusaha menjaga bahasanya. Ini di antara hal yang bisa membuat mereka semakin, mereka berusaha tetap menjaga bahasa mereka, menjaga tradisi mereka, menjaga adat mereka, menjaga budaya mereka. Ya, di antara sarana untuk membuat mereka tetap jaya. Kalau seandainya mereka kemudian terbawa dengan bahasa-bahasa lain, dengan bangsa-bangsa, maka akan hilang ciri khasnya dan akhirnya hilang identitas mereka sebagai Jepang atau sebagai Cina. Menurut saya ini ide atau perkara ini adalah perkara yang sangat logis, ya. Karena itu Islam berusaha untuk menjaga identitasnya. Bahkan Yahudi, ya. Contoh Yahudi disebutkan bahasa Ibriyah atau bahasa Ibrania sudah mulai dilupakan, mulai terlupakan. Tetapi Yahudi mulai menghidupkan kembali bahasa Ibrania menjadi bahasa sebagai pengantar dalam pelajaran-pelajaran mereka. Untuk apa? Untuk menjaga identitas Yahudi. Ya, mereka dalam hal ini lebih ketat lagi. Identitas Yahudi harus dijaga dalam rangka untuk menjaga kejayaan Yahudi. Ini mereka paham akan hal tersebut. Bahkan di antara yang saya baca juga yang menakjubkan seperti India, ya. India, ya. Pernah ada fatwa di sana di India dilarang untuk menjual bunga di hari Valentine. Dilarang untuk menjual bunga hari Valentine karena menurut mereka kepercayaan tentang Valentine ini ada acara-acara pesta Idul Hub, yaitu hari cinta kasih pada tanggal 14 Februari, bertentangan dengan tradisi mereka sebagai orang atau ajaran-ajaran mereka sebagai orang Hindu. Jadi sebenarnya ini salah satu metode Islam untuk menjaga karakteristik umat Islam sebagai umat bertauhid. Dia harus tampil beda, ada punya sifat-sifat yang spesial, berbeda dengan umat-umat yang lain, ya. Wa ma ana minal musyrikin. Seperti kata Nabi SAW dalam Al-Quran, Allah menyuruh Nabi berkata, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku menyuruh kepada Allah, ya, di atas ilmu aku dan orang-orang mengikutku, ya. Fa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Jadi dari sini dia tahu mukadimah tentang urgensinya atau urgensinya kita urgensinya dilarang tasabbuh, ya. Ya. Di antaranya hal ini, ya. Semangat Islam untuk menjaga identitas umatnya. Kemudian hal yang kedua,
uh, Islam memerintahkan umatnya atau mengingatkan umatnya untuk tidak bertasyabbuh, ya, minimal sehari 17 kali. Yaitu dalam doa kita, dalam surat Al-Fatihah kita berdoa, ihdina as-siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata kita setiap hari 17 kali minimal dalam salat 5 waktu kita berdoa, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Apa yang maksud siratal ladzina an'amta alaihim? Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada kami, bukan jalan-jalan orang Yahudi, ya, bukan jalannya orang Yahudi. Bukan juga waladhdallin, bukan juga jalannya orang Nasara yang sesat. Yang ini dimurkai Yahudi, orang sesat. Bukan pula jalan-jalannya orang-orang Nasara, kaum Nasara. Baik. Ini menunjukkan kita berusaha menjauhi jalannya Yahudi, jalan Nasara, dan ini adalah tidak bertasyabbuh. Ini artinya tidak bertasyabbuh. Karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya buku judulnya, Ibnu Taimiyah menulis buku, ya, rahimahullah ta'ala menulis buku judulnya, buku yang sangat indah, buku dengan judul Iqtidha Siratil Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim. Ini buku ini apa artinya? Artinya Siratal Mustaqim mengkonsekuensikan untuk menyelisihi Ashabul Jahim, para penghuni neraka Jahannam. Ya, saya ulangi. Menempuh jalan yang lurus, berkonsekuensi menyelisihi para penghuni neraka. Maksudnya Yahudi dan Nasrani, para penghuni neraka. Ya, karena kalau kita ingin jalan lurus yang murni, mau tidak mau kita harus meninggalkan jalan-jalan Ashabul Jahim. Tidak boleh bertasyabuh dengan Nasara, tidak boleh bertasyabuh dengan Yahudi. Ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita dilarang tasyabuh karena ini, agar kita bisa benar-benar menempuh jalan yang lurus. Konsekuensinya harus meninggalkan jalan-jalan yang tidak benar. Ya. Kemudian di antaranya yang menunjukkan urgensinya kita harus belajar ini, bahwasanya menyelisihi orang-orang kafir merupakan salah satu dari al-maqsad syar'i, ya, al-maqsad syar'i, tujuan syariat. Ini jelas sekali, nampak sekali dari perintah-perintah Nabi SAW. Hal ini nampak sekali dari perintah-perintah Nabi SAW, dari larang-larangan Nabi. Untuk bertasyabuh. Saya contohkan ya, misalnya larangan tasyabuh dalam akidah. Dalam akidah. Kemudian di antara juga larangan tasyabuh dalam ibadat.
dalam ibadah. Bahkan larangan tasyabbuh dalam muamalat. Larangan tasyabbuh dalam tradisi. Dalam tradisi ya. Kita kumpulkan ternyata hadis-hadis yang melarang larangan tasyabbuh dalam akidah banyak. Misalnya Allah berfirman ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai orang ahlul kitab jangan kalian berlebihan dalam agama kalian ya. Yaitu misalnya mengkultuskan nabi dan orang soleh. Ini contoh ya. Mengkultuskan nabi dan orang soleh sehingga ya diangkat sampai derajat Tuhan. Nabi SAW bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian terlalu memuji-mujiku ya, berlebih-lebihan kepada diriku sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Innama ana abdun, sungguhnya aku ini seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini larangan dalam mengkultuskan orang-orang saleh. Dan ini Rasulullah SAW larang ya. Kenapa? Bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Contoh lagi misalnya mengkultuskan kuburan orang soleh. Dan ini banyak ya. Rasulullah SAW larang karena kebiasaan apa? Orang Yahudi ya. Kata Nabi SAW, laknatullah alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat atau laknat Allah terhadap orang Yahudi Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat salat. Tidak boleh mengkultuskan kuburan orang soleh, jadikan tempat salat, tempat ibadah, jadikan tempat zikir, jadikan tempat salat ya, membangun masjid di situ, kemudian la tusallu ilal kubur, salat ke arah kuburan. Dan ini larangan tentang masalah akidah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terjerumus dalam larangan ini. Contoh, Nabi SAW larang ya, berkaitan dengan masalah akidah. Tapi dalam masalah ibadah juga banyak ya. Dalam masalah ibadah, contoh Rasulullah SAW ya menyuruh ya apa? Misalnya puasa sahur, puasa tanpa sahur. Tanpa sahur. Ya Rasulullah larang ya. Rasulullah mengatakan tasahharu, bersahurlah kalian. Karena orang-orang ahlul kitab mereka puasa tanpa sahur. Misalnya Rasulullah SAW berpuasa tapi Rasulullah SAW menyuruh untuk ingin berpuasa Muharram, tapi Rasulullah juga berpuasa pada sehari sebelumnya, yaitu puasa tanpa sahur dilarang ya. Rasulullah SAW ingin puasa 9 Muharram untuk menyelisihi ahlul kitab Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kata Nabi SAW, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya akan hidup sampai tahun depan, saya akan puasa pada tanggal 9 Muharram juga. Kenapa? Untuk menyelisih ahlul kitab. Mereka juga berpuasa, kita berpuasa, tapi puasa kita beda dengan mereka ya. Puasa kita dengan sahur, puasa mereka tanpa sahur. Kemudian puasa Muharram didahului dengan tanggal 9 Muharram untuk menyelisih mereka. Adapun mereka hanya tanggal 10 Muharram sebagai bentuk penyelisihan. Nabi menyuruh kita untuk puasa sehari sebelumnya ya. Contoh lagi misalnya ibadah. Ya Rasulullah SAW bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyuruh ya salat ya, pakai sendal ya, dan sepatu. Ini zaman dahulu mereka orang-orang Yahudi Nasara kalau mereka beribadah tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu ya. Adapun Nabi menyuruh mereka, para sahabat dulu pakai sendal, pakai sepatu untuk menyelisih mereka di ketika itu, untuk menyelisih mereka karena mereka ibadahnya seperti itu ya. Jadi ini menunjukkan Rasulullah SAW masalah ibadah, Rasulullah SAW juga tidak ingin adanya tasyabbuh. Contoh lagi misalnya Nabi melarang salat di waktu terlarang. Kenapa? Karena orang-orang kafir mereka sedang beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka ketika di waktu terlarang tersebut, seperti
tatkala matahari terbit, kemudian tatkala matahari tenggelam. Rasulullah bilang jangan sholat di waktu tersebut. Kenapa? Tasyabuh pada waktu ibadah mereka. Rasulullah SAW ingin umat Islam ini punya identitas berbeda dengan yang lainnya, ya. Yang lainnya. Taib, dalam masalah muamalah tradisi juga banyak, ya. Contoh, dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi menyuruh untuk menyemir uban. Ya. Rasulullah SAW menyuruh. Kenapa? Karena Yahudi mereka tidak menyemir uban. Kata Nabi SAW, wajtanibu as-sawad, tapi jauhi semir yang warna hitam. Tapi intinya Rasulullah SAW menyuruh. Kenapa? Ini masalah tradisi. Tapi Rasulullah SAW menyuruh untuk menyelisihi mereka. Khaliful Yahud. Silsilah orang Yahudi Nasara. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk memelihara jenggot. Kata Nabi SAW, Khaliful Yahud wal Majus. Selisihilah Yahudi dan Majusi. Ya. Kemudian a'ful liha. Waffirul liha, kata Nabi SAW, panjangkanlah jenggot, lebatkanlah jenggot. Kenapa? Silsilah orang Yahudi dan orang-orang Majusi. Ini perkara tradisi, ini bukan ibadah. Ya, saya ingin jelaskan bahwasanya larangan tasyabuh itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, bahkan berkaitan juga dengan tradisi. Ya. Kemudian contohnya juga masalah bermuamalah dengan wanita haid. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, sehingga Yahudi kalau ada wanita haid, la yu'akilunaha wa la yujalisunaha. Kalau ada wanita haid, istrinya haid, tidak makan bareng sama istrinya tersebut, bahkan tidak tidur bareng sama istrinya tersebut, bahkan tidak duduk bareng sama istrinya tersebut. Apalagi mau digauli, tentu haram sama sekali. Maka ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi katakan kepada para sahabat, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kata Nabi, lakukan segala sesuatu bersama wanita yang haid kecuali tidak boleh digauli di kemaluannya, itu saja. Illa nikah, yang lain boleh, mau dicumbui, mau dicium, mau di apa. Dan itu Nabi SAW praktekkan. Rasulullah SAW menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk memakai kain di bawah, kemudian Rasulullah SAW mencumbui Aisyah bagian atas radhiyallahu taala anha. Intinya Rasulullah menyuruh, bahkan dalam masalah muamalah Rasulullah SAW, kalau Yahudi begitu selisihi. Kalau Yahudi begitu selisihi. Ketika sampai hal ini kepada Yahudi, masalah ini tadi wanita haid, maka apa perkataan orang-orang Yahudi? Mereka mengatakan, ma yuridu hadzal rajulu an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Ya. Mereka kemudian Yahudi mengambil kesimpulan. Apa kata orang Yahudi? Tidaklah, kata mereka, tidaklah lelaki ini yaitu maksudnya Rasulullah SAW membiarkan satu perkara pun dari perkara-perkara kita, Yahudi maksudnya, kecuali ia menyelisih kita. Kecuali ia menyelisih kita. Ini dipahami orang Yahudi. Muhammad ini orangnya suruh umatnya untuk menyelisih segala urusan. Akidah apalagi, kemudian ibadah, bahkan masalah tradisi. Ini contohnya tentu masih ada. Ini saya sekedar menyampaikan sebagian contoh bagaimana menyelisih orang-orang kafir merupakan salah satu dari minal maqasid syar'iyyah, tujuan syariat. Memang syariat ingin hal ini. Ya, syariat inginkan hal ini. Ingin kita menyelisih orang-orang Yahudi Nasara, demikian orang kafir, agar identitas kita tetap terjaga. Kemudian di antara perkara berikutnya yang menunjukkan urgensinya kita jangan bertasyabuh dengan orang musyrik, ya. Yaitu Rasulullah SAW SAW memperingatkan umatnya akan bahaya ini. Umatnya akan bahaya tasyabbuh. Niru-niru mereka, ya. Di antaranya, ya,
Di antaranya ya Rasulullah ingatkan Rasulullah SAW ya, sabda Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Barang siapa meniru satu kaum maka dia bagian dari mereka. Ini peringatan keras. Barang siapa meniru-niru satu kaum, bertasyabuh kaum, maka dia termasuk dari mereka. Dan termasuk dari mereka ini, ya. Apa maksudnya termasuk dari mereka ini? Tergantung tingkatan tasyabuhnya, apa yang dia tiru. Ya, bisa jadi termasuk ini, bisa jadi akhirnya kafir. Bisa jadi ya tidak sampai kafir, tapi haram. Tergantung apa yang dia tiru ya. Kemudian di antaranya Nabi SAW memperingatkan juga, Nabi mengatakan ya, Nabi mengabarkan bahwasanya akan ada umat yang meniru mereka. Nabi SAW mengabarkan akan ada umat ini yang meniru mereka, yang bertasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Hadis yang masyhur, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran shibran, zira'an zira'an, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi SAW, sungguh la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti langkah-langkah sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran shibran, yaitu sejengkal sejengkal. Zira'an zira'an, yaitu zira'an bi zira'in, sehasta sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, bahkan kalau ada di antara mereka masuk dalam lubang dhab, la dakhaltumuh, kalian akan masuk ke dalam lubang tersebut. Apa maksudnya shibran shibran? Maksudnya sama persis, shibran shibran. Zira'an zira'an, itu sejengkal sejengkal, sama shibran shibran. Sejengkal sejengkal, dia sejengkal, kita juga sejengkal, persis, sehasta sehasta. Sampai Nabi menggambarkan bagaimana semangatnya orang-orang Islam mengikuti mereka, sampai Nabi SAW mengatakan, hatta lau dakhalu juhra dhabbin, seandainya mereka masuk dalam lubang dhab, la dakhaltumuh, kalian akan ikut juga dalam masuk dalam lubang dhab. Padahal kita tahu lubang dhab itu adalah lubang yang sulit. Lubang dhab itu berkelok-kelok ya. Dan tidak mungkin dimasuki oleh manusia, tetapi Nabi menggambarkan seandainya ada yang mereka bisa masuk lubang dhab, pasti ada orang Islam yang ikut. Artinya ini menunjukkan semangatnya orang Islam mengikuti bertasyabuh orang-orang Nasara dan Yahudi. Sampai para sahabat mengatakan, Yahud dan Nasara, maksud anda Yahudi Nasara ya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, faman idzan, kalau gitu siapa lagi kalau bukan mereka? Semangat orang Islam mengikuti Yahudi dan Nasara. Ya, saya sebutkan saja Rasulullah SAW bersabda, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Bahkan seandainya Yahudi dan Nasrani masuk dalam lubang dhab, kalian akan mengikutinya. Ya. Ini menunjukkan semangat besar untuk tasyabuh. Semangat yang besar untuk bertasyabuh. Coba antum lihat orang kafir, apa yang mereka lakukan kita ikuti semuanya. Apa mereka lakukan sampai kalau ada orang kafir berjalan di tengah kota, satu botak kepalanya, sebelah kiri rambutnya panjang, warnanya hijau, ada orang Islam yang mengikuti. Saking semangat, semua yang dilakukan orang kafir diikuti. Mau pakai celana robek kanan, robek kiri, belakang apa segala, diikuti semuanya. Ya. Dalam perkara ibadah, orang Nasara menyangka bahwasanya Tuhan bersatu dengan makhluknya, orang Islam lebih parah. Mengatakan bahwasanya wahdatul wujud, Islam bersatu dengan seluruh makhluknya. Kalau ya Nasara cuma mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa, mereka enggak. Sebagian orang Islam seluruh bersatu dengan seluruh makhluk. Jadi maksud saya, ini semangat ya. Semangat untuk mengikuti orang-orang
Yahudi dan Nasara. Termasuk di antara masalah perselisihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ila 71 firqah wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71, yang Nasara terpecah menjadi 2, umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Banyak hal ya. Hasad, dengki, tidak mengamalkan ilmu dan macam-macam. Ini semua menunjukkan tentang urgensinya kita tidak bertasyabbuh. Taib. Kalau ditanya, apa hikmah dilarang bertasyabbuh? Nomor 5 ya. Hikmah, tentu antum bisa jawab insyaallah. Dilarang bertasyabbuh, sudah kita singgung tadi. Ya. Apa hikmah dilarang bertasyabbuh ya? Di antaranya apa tadi? Bisa menghilangkan identitas. Secara manusianya mungkin nggak hilang, tapi identitas Islamnya hilang. Akhirnya kalau sudah identitas hilang, tauhid pudar. Akhirnya apa? Akhirnya tauhid pudar. Ya gimana? Kemudian cara masuk di acara mereka, ikut hari raya mereka, ikut Natalan masuk dalam gereja mereka, mungkin bersolawat dalam gereja mereka misalnya. Gimana? Lama-lama tauhid menjadi pudar. Identitas hilang. Kemudian di antaranya juga larangan, hikmah dilarang tasyabbuh ya. Tasyabbuh artinya ini tasyabbuh bisa menghilangkan identitas tauhid budak. Ya, kemudian apa? Yang kedua, tasyabbuh menjadikan orang Islam merasa hina dengan agamanya. Jelas ini ya. Namanya orang yang mengikuti itu derajatnya rendah daripada yang diikuti. Ya. Kalau kita ngikuti orang, kita ya kenapa kita harusnya diikut kita? Kita ikut dia menunjukkan kita itu rendah. Akhirnya Islam ngikutin, akhirnya kita menganggap mereka suatu kaum yang agung, masalah duniawi, akhirnya kita lupakan agama kita sedikit demi sedikit. Makanya dilarang untuk tasyabbuh. Kemudian juga di antara hikmah dilarang tasyabbuh. Ya, tasyabbuh menghilangkan wala wal bara. Wala dan bara ini istilah tersendiri, maksudnya loyalitas ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman ya yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang bermesra-mesraan mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Itu jelas. Ya, kalau kita semua ikut-ikutan mereka, bukan yang sekedar hilang kebencian, hilang kebencian terhadap syirik, hilang ghirah terhadap tauhid, hilang, semua hilang. Bahkan kita cinta sama mereka, bahkan kita ngikuti mereka, bahkan kita senang dengan mereka, selesai. Identitas Islam hilang. Ini diantara hikmah-hikmah kenapa kita dilarang untuk bertasyabbuh. Ya. Baik secara dunia kita merasa rendah di hadapan mereka. Ya. Kalau ketemu mereka nunduk karena merasa kita ngikutin mereka, namanya yang mengikuti lebih benar daripada yang diikuti. Sisi akidah semakin pudar, ya, semakin pudar. Wala wa bara kita buang, loyalitas karena Islam juga dibuang. Ya. Padahal dalam Islam harus ada al-wala wal bara. Loyal karena Islam dan benci karena Islam. Taib. Ini dulu, selanjutnya kita lanjutkan insyaallah setelah dihapus ya. Ini bahasan yang inti adalah tentang kaedah-kaedah dalam masalah tasyabbuh, sehingga kita bisa bedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kaedah-kaedah penting berkaitan dengan tasyabbuh. Bertasyabbuh
dengan orang kafir. Dengan orang-orang kafir ya. Taib, kaidah yang pertama, taib, sebelum saya menyampaikan kaidah-kaidah ini ada muqaddimah ya, berkaitan dengan ini, peringatan. Di antara keistimewaan Islam apa keistimewaannya? Islam itu dari satu sisi dia statis, di sisi lain dia dinamis. Statis dalam hal apa? Dalam hal akidah harus kokoh, ya. Akidah, ibadah, ya, kemudian akhlak, ya. Dia statis, tidak boleh berubah dipengaruhi oleh yang lain. Adapun Islam dinamis dari sisi keduniaan, dari sisi keduniaan yang bermanfaat. Maka Islam dinamis, bisa ngikuti, bisa fleksibel. Jadi ini sebagai muqaddimah ingin saya sampaikan bahwasanya larangan tasyabbuh terutama pada perkara-perkara ini yang Islam tidak boleh merubah identitasnya. Adapun masalah yang perkara-perkara dunia bermanfaat, Islam dinamis, boleh, enggak ada masalah jika bermanfaat, boleh diikuti. Ini muqaddimah kesimpulan daripada yang kita sampaikan kaidah-kaidah penting berikut ini ya. Tapi secara detail kita akan bahas kaidah-kaidah ini ya. Yang pertama, ya, tidak dikatakan tasyabbuh, dikatakan seseorang berdosa tunggu, apa namanya? Atau tasyabbuh untuk dikatakan tasyabbuh tidak perlu niat, tapi seseorang baru berdosa jika berniat. Maksud saya bagaimana? Bisa jadi seseorang dia meniru-niru tradisi orang kafir, dikatakan dia bertasyabbuh dari pakaiannya, dari cara gayanya, tapi apakah dia berdosa? Belum tentu. Karena terkadang dia tidak niat, dia tidak ngerti kalau itu haram, ya. Dia tidak ngerti. Dan lafal Nabi tasyabbaha, barang siapa meniru suatu kaum, kalimat tasyabbah ini menunjukkan dia ada niat ya. Karena lafal ya, tasyabbaha ini menunjukkan, mengisyaratkan akan niat. Ya, akan niat ya. Ya, artinya ada maksudnya apa? Ada banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam tasyabbuh namun tidak sadar ya. Semoga Allah mengampuni mereka ya. Karena dia tasyabbuh tapi dia enggak sadar kalau tasyabbuh ya. Semoga Allah mengampuni mereka. Tapi kita sebagai umat Islam kita harus mengingatkan mereka bahwa tidak boleh kita meniru orang kafir dalam hal tradisi mereka. Kemudian kaidah yang berikutnya, tasyabbuh haram secara mutlak jika berkaitan dengan akidah maupun ibadah mereka. Ini haram secara mutlak ya. Haram secara mutlak. Tadi sudah kita sebutkan contoh dalam akidah, misalnya berlebihan terhadap orang soleh, kemudian meninggikan kuburan, misalnya ya, meyakini bahwasanya Tuhan bersatu dengan makhluk, ini hukumnya haram ya, secara mutlak ya. Contoh sudah disebut tadi ya, misalnya
mengkultuskan Nabi, manusia hingga derajat Tuhan, hingga derajat Tuhan. Seperti seorang memuji Nabi atau menganggap Nabi tahu ilmu gaib misalnya, Nabi SAW, ini tentu tidak boleh. Atau berdoa kepada Nabi, beribadah kepada Nabi sebagaimana orang Nasara beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam, ini juga merupakan tasyabuh dengan mereka. Contoh lagi misalnya, tadi sudah saya singgung juga, meyakini Tuhan bersatu dengan Nabi, bersatu dengan makhluk, ya, atau Trinitas misalnya, ya, Trinitas, ya, maka ini tidak boleh, ya, seperti sebagaimana keyakinan ahlu wihdatul wujud, ahlu wihdatul wujud atau wahdatul wujud, ya, yang meyakini Allah bersatu dengan makhluk. Bahkan ini lebih parah daripada akidah Yahudi dan Nasara, ya. Contoh lagi misalnya dalam mengkultuskan kuburan, ya. Meninggikan kuburan, ini semua dilarang, ya. Ini hukumnya adalah haram secara mutlak. Kalau zaman sekarang contohnya apa? Dalam ibadah misalnya, ya. Contohnya misalnya menggunakan, ya, lambang-lambang keagamaan mereka. Contohnya apa? Salib, ya, menggunakan salib misalnya. Misalnya bintang Daud, ya, bintang Nabi Daud, ya, yang enggak salah, bagaimana bentuknya, ya, bintang 6 lah, ya. Nah, itu bintangnya Daud. Ini juga simbol-simbol tersebut tidak boleh dipakai, ya. Misalnya mengkuncir jenggot, ya. Jenggot ala Yahudi, ya. Contohnya lagi misalnya pakai songkok tidak penuh kepala, ya, ala pastor, ya. Songkok setengah kepala, ya, ala pastor dan rabi Yahudi, ya. Ya. Ini contoh pakai songkok sini aja, ya, gaya. Ini tidak boleh kita, karena itu kebiasaan mereka, ini ciri khas mereka, ya. Tapi ini 1, 2. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana dengan tasyabbuh dalam masalah tradisi? Tasyabbuh dalam tradisi. Ada syaratnya, ya. Haram jika tradisi tersebut merupakan ciri khas mereka. Ciri khas mereka. Adapun jika bukan ciri khas, maka tidak mengapa. Ya. Contoh yang merupakan ciri khas mereka. Contoh apa? Hari Valentine, ya. Apa lagi? Hari apa lagi? Hari Halloween, ya, apa? Perayaan Halloween. Valentine, ya. Halloween tulisannya gimana? Halloween, ya. Halloween, ya. Nah, ya sebegitulah, yang ada gambar love-nya begini, kan? Hari cinta, ini semuanya adalah tradisi
mereka. Ya. Kemudian banyak perayaan-perayaan mereka ya. Perayaan-perayaan yang lain ya. Baik. Adapun jika bukan tradisi mereka, bukan tradisi khusus mereka, maka tidak mengapa. Contoh apa? Bisa jadi dari sini kata para ulama mengatakan ketika kita mengkaitkan syaratnya harus merupakan ciri khas mereka, ini menunjukkan hukum bisa berubah. Ini menunjukkan hukum bisa berubah. Hukum bisa berubah. Oleh karena Imam Syafi'i pernah ditanya bagaimana meniru orang kafir. Kata Imam Syafi'i tidak semua, tidak boleh. Bukankah kita makan apa yang mereka makan? Bukankah kita makan apa yang mereka makan? Mereka mungkin punya makan enak ya, kemudian merek-merek dagang, kemudian dibuka di tanah air kita makan, enggak ada masalah. Itu bukan ciri khas, itu masalah. Tidak ada kaitannya dengan masalah tasyabbuh ya. Ada hal-hal di sana yang bukan tradisi khusus mereka atau tadinya tradisi mereka namun sudah bukan jadi lagi tradisi mereka, atau tadinya merupakan atau sumbernya dari mereka, namun sudah tidak lagi jadi tradisi khusus mereka. Contoh apa? Contoh kata para ulama seperti apa yang bukan lagi dari tradisi. Contohnya seperti apa? Contohnya pakai jas. Pakai jas ya. Jas dulu mungkin dari mereka, tapi sekarang semua orang sudah pakai. Contoh, Lajnah Daimah berfatwa tentang misalnya pakai dasi. Dasi dulu mungkin asalnya dari mereka, tapi sekarang semua orang sudah pakai, tidak jadi masalah. Tidak dikatakan bahwa ini tradisi orang pakai dasi berarti dia adalah orang kafir, enggak. Ya, sudah jadi perkara yang umum. Coba pakai apa lagi? Pakai celana bantalon. Apa bahasa Indonesianya? Ya, jeans bisa. Jeans maksudnya bukan jeans ya? Celana jeans ya. Nah, terus celana laki-laki apa yang biasanya laki-laki yang apa? Bukan yang biasa, celana yang ya celana panjang apa? Bukan sirwal, celana panjang bantalon kalau bahasa Arab, saya enggak tahu bahasa Indonesia. Celana bantalon ya misalnya. Ya seperti ini. Ini mungkin dari mereka asalnya dari mereka. Tetapi ini sudah jadi sudah dipakai oleh kaum muslimin seluruhnya dan tidak menjadi ciri khas mereka. Tatkala itu hukumnya sudah berubah. Ya. Hukumnya sudah berubah. Oleh karena tatkala hukum sudah berubah, sudah bukan menjadi ciri khas mereka, maka menjadi halal. Ya. Karena tasyabuh sudah tidak ada lagi. Sudah namanya tasyabuh, sudah sama semuanya. Nah, ada hal-hal yang ciri khas mereka. Contoh yang ciri khas mereka di sini. Dalam maras tradisi, selain ini ya, contoh yang lain ya. Ini lanjutan. Ya. Contohnya, kalau berkabung pakai baju hitam. Ini tidak tahu di Indonesia, saya nggak orang tahu, tapi kalau di negara-negara Arab yang di situ ada bercampur Nasara dengan kaum muslimin, jadi kalau mereka ada orang kematian semua pakai baju hitam ya, menunjukkan berkabung. Maka tidak boleh kita niru karena itu ciri khas mereka. Contoh lagi, kalau nikah yang wanita pakai gaun putih. Panjang ya. Ini menurut sebagian ulama bahwa ini mereka ada keyakinan dalam hal ini ya. Bahwasanya putih menggambarkan bersihnya atau sucinya dan lain-lain, atau mungkin yang panjang itu ada. Intinya ciri khas mereka, maka tidak boleh kalau seorang nikah wanitanya pakai gaun seperti biasanya yang diadakan di gereja-gereja, maka itu juga tidak diperbolehkan karena itu merupakan ciri khas mereka ya.
Taib. Yang berikutnya, ya. Adapun perkara-perkara yang bermanfaat, berkaitan dengan teknologi dan lainnya. Teknologi misalnya, kesehatan misalnya, pola hidup yang sehat dan lain-lain. Maka ini tidak mengapa. Ini tidak ada kaitannya dengan tasyabbuh. Dengan tasyabbuh, ya. Ya. Maka boleh diikuti selama tidak melanggar syariat, Contoh, seperti sebagian kawan mengatakan yang mereka bergaul sama orang Yahudi. Kata mereka orang Yahudi itu kalau kita pasti undang makan oleh mereka, selalu yang dihidangkan pertama adalah buah, ya. Ya, mereka punya tradisi seperti itu katanya, atau sebagian orang kafir, saya lupa Yahudi yang lain, tapi mereka punya tradisi makan buah dulu katanya, ini melancarkan pencernaan dan lain-lain. Maka seorang meniru boleh-boleh saja, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode Khandaq dalam perang menggelik parit, padahal itu tradisi Persia. Ketika dalam perang Khandaq, Salman Al-Farisi berkata, "Ya Rasulullah, inna idza husirna khandaqna." Ya Rasulullah, kami kalau terkepung kami pakai khandaq. Bikin khandaq sehingga parit, sehingga orang tidak bisa tembus. Rasulullah kerjakan meskipun tradisi Persia. Contoh juga disebut Rasulullah dalam perang Taif. Perang Taif menggunakan manjanik. Manjanik semacam ketapel besar, ya, bisa dengan melempar, ya. Dan ini bukan metode Arab, bukan metode orang-orang Arab, tapi import, adopsi dari luar. Dan ini Nabi gunakan. Contoh lagi, Rasulullah SAW, Nabi pakai cincin untuk surat resmi. Ketika Rasulullah SAW ingin menulis surat kepada raja-raja, maka diberitahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau Anda kirim surat tanpa ada cap resminya, maka mereka tidak akan akui." Makanya Rasulullah SAW akhirnya pakai cincin, ada tulisan Muhammad Rasulullah untuk stempel suratnya. Ini bukan metode orang Arab, tapi metode etika negara yang diadopsi oleh Nabi SAW, namun bermanfaat. Ya. Dari sini tidak dilarang bagi kita untuk mengambil manfaat dari teknologi orang-orang yang telah dicapai orang kafir, karena Allah membuka dunia bagi mereka, misalnya kecerdasan dan lain-lain. Kita boleh, ya. Kita kalau bahasa kita tasyabuh dalam hal ini tidak ada masalah, ini bermanfaat. Ya. Yang jadi masalah teknologi tidak diikuti, yang diikuti telanjangnya diikuti, mabuknya diikuti, itu yang diikuti, ya. Akhlak yang buruk diikuti, durhaka sama orang tua diikuti, ya, dan yang lainnya. Tapi kalau masalah teknologi malah tidak diikuti, ya. Ya, padahal dibolehkan dalam syariat untuk mengambil manfaat dari mereka dalam hal-hal seperti ini. Baik, satu lagi yang saya sampaikan, ya. Tasyabbuh meniru yang ke berapa ini? Yang ke-6, yang ke-5. Tasyabbuh meniru orang kafir perorangan, secara person. Secara person. Ini hukumnya juga tidak boleh, ini hukumnya haram. Contoh apa? Mengikuti model rambut Bon Jovi misalnya. Ya. Contoh mengikuti, ini zaman saya Bon Jovi, sekarang udah mati, saya nggak tahu juga. Mengikuti gaya rambut, ya, gaya rambut Bon Jovi misalnya. Masih hidup kan, saya nggak tahu. Masih, ya? Semoga Allah kasih hidayah. Contoh lagi, misalnya mengikuti, ya, baju
atau rambut atau kepangnya Madonna misalnya. Ya, tidak tahu Madonna masih ada atau tidak, zaman dulu ada. Ya. Misalnya ini contoh potongan rambut gaya ini, iya, ya. Zaman sekarang mungkin Lady Gaga. Dan yang lain. Jadi ini seperti tidak boleh kita mengikuti orang kafir tertentu, kita ikuti gayanya. Ini tidak boleh. Ini orang kafir, Rasulullah melarang jangan mengikuti tradisi orang kafir ya. Maka ini harus diperhatikan juga, tidak boleh tasyabuh meniru orang kafir secara person ya. Baik, ini dulu. Setelah ini terakhir kita akan bahas tasyabuh lelaki dengan perempuan. Di antara tasyabuh yang dilarang adalah tasyabuh lelaki dengan perempuan. Di antara juga tasyabuh, misalnya tidak boleh memakai nama-nama orang-orang kafir ya. Punya anak kasih nama misalnya Petrus ya misalnya ya. Punya anak kasih nama George ya misalnya apa? George ya. Tidak boleh ya. Karena tadi menunjukkan pengagungan dia terhadap mereka. Orang Islam harus menjaga identitasnya. Atau sekarang mudah-mudahan sekarang ikut anak-anak muda ikut apa? Suka nonton drakor, drama Korea, akhirnya ikuti gaya-gaya Korea ya. TikTok itu hukumnya haram ya. TikTok ya. Bukan ada Korea kemudian joget ikut joget-joget Korea. Korea nyanyi ikut gaya-gaya Korea, ini semua hukumnya haram yang sedang menimpa banyak anak-anak muda di zaman sekarang. Waliyadzubillah ya. Taib. Terakhir kaedah-kaedah berkaitan dengan tasyabuh lelaki terhadap wanita atau sebaliknya ya. Tentunya Rasulullah SAW melarang hal ini. Dalam hadis kata Nabi SAW, la'ana Rasulullah SAW, la'anallah al-mutashabbihat, la'anallah al-mutashabbihat minan nisa birrijal wal mutashabbihin minar rijal bin nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Allah melaknat para lelaki yang meniru wanita dan para wanita yang meniru para lelaki. Taib. Apa kaidah yang berkaitan dengan ini? Ada 4 kaidah yang ingin disampaikan ya. Kaidah yang pertama, apa yang dikhususkan oleh syariat untuk salah satunya, maka tidak boleh diikuti oleh yang lain. Maka tidak boleh diikuti oleh yang lain. Misalnya, syariat mengkhususkan bolehnya kain sutra dan emas bagi wanita. Maka lelaki tidak boleh mengikuti. Ya. Dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kain sutra dan emas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadani ya haramun ala dzukuri ummati ya. Wa halalun linisaiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 perkara ini, emas dan perak, haram bagi para lelaki dari umatku dan halal bagi para wanitanya. Ini yang membolehkan enggak siapa? Syariat. Di sini ada syariat, dikhususkan oleh syariat. Dikhususkan oleh syariat untuk perempuan, maka laki-laki tidak boleh meniru ya, tidak boleh niru-niru karena ini khususan syariat yang mengkhususkan. Kemudian yang kedua, sama seperti yang nomor 1, tapi apa yang dikhususkan oleh urf, atau tradisi kepada salah satunya
salah satu dari keduanya, maksudnya laki-laki atau wanita, ya, maka yang lain tidak boleh mengikuti. Maka yang lain tidak boleh mengikuti. Dan ini banyak, misalnya apa ya? Misalnya rok, ya. Rok buat wanita, ya. Maka lelaki tidak boleh pakai rok, ya. Misalnya apa lagi? Anting-anting, ya, buat wanita, ya. Maka lelaki tidak boleh mengikuti. Misalnya celana khusus lelaki, maka wanita tidak boleh memakai, misalnya. Ya, adapun celana yang bisa laki-laki bisa perempuan berarti tidak khusus. Berarti tidak khusus, ya. Berarti tidak khusus, misalnya, ya. Atau baju ternyata sesuatu. Pokoknya intinya yang merupakan khusus wanita secara urf itu wanita yang pakai, maka laki-laki tidak boleh mengikuti, ya. Nanti kalau karena apa? Berpengaruh dari cara bicara, cara berpikir. Ya, akhirnya laki-laki menjadi bencong, ya, kemayu-kemayu, ya. Kemudian yang wanita yang menurut laki-laki jadi gagah perkasa, berbahaya bagi suami mereka, ya. Kemudian yang ketiga, jika ada dalil syar'i yang membolehkan keduanya untuk melakukan hal tersebut atau memakai hal tersebut, memakai sesuatu, maka tidak ada tasyabbuh. Contoh cincin. Cincin, dalil syar'i menunjukkan boleh dipakai oleh lelaki dan wanita. Laki dan wanita. Maka tidak ada tasyabbuh dalam hal ini. Maka tidak ada tasyabbuh. Jangan laki-laki pakai cincin dikatakan tasyabbuh dengan wanita. Ya, karena memang syariat membolehkan dua-duanya. Rasulullah pakai cincin, para sahabat juga pakai cincin, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang memiliki tasyabbuh yang muncul dari sananya, ya, maka berusaha semaksimal mungkin untuk ditinggalkan. Jika tidak mampu, maka tidak berdosa. Contoh, ya, seseorang lelaki yang dibina di keluarganya kemayu, ya, lemah lembut, ya. Lemah lembut seperti wanita. Jadi misalnya dia 5 bersaudara, kakak beradik. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, 4 perempuan semua. Dia anak terakhir laki-laki. Tapi karena dia mainnya sama kakak-kakaknya perempuan terus, maka akhirnya dia seperti gaya bicaranya seperti perempuan, mainannya boneka, kemudian jalannya seperti perempuan karena lingkungan merubah dia, ya. Menjadi seperti itu. Maka orang seperti ini kita suruh dia untuk meninggalkan sikap-sikap tersebut. Ya, semaksimal mungkin dia berusaha. Tapi kalau dia sudah berusaha ternyata tidak berubah-ubah juga, ya kita bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu di luar kemampuan seseorang, Inilah kaidah yang berkaitan dengan tasyabbuh antara laki dengan wanita. Yang perlu saya ingatkan terakhir, ya, peringatan. Larangan untuk tasyabbuh kepada orang kafir, bertasyabbuh dengan orang kafir bukan berarti
berarti membolehkan kita menzalimi mereka. Jangan sampai salah paham ya. Ya, kita tidak boleh menzalimi siapapun. Ya, makanya Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi bukan berarti kita larang tasyabuh, tetap kita berakhlak mulia sama mereka. Tetapi identitas kita tetap terjaga ya. Nah, mereka mau perayaan silakan, kita toleransi, tapi bukan berarti kita ngikut-ngikut ke situ. Ya enggak. Ya, malakum dinukum waliyadin misalnya. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala man zalama mu'ahadan." Ya. Aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi. Aw akhadha min malihi bi ghairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, ketahuilah kalau ada yang menzalimi orang kafir yang apa namanya? Orang kafir apa? Muahad. Itu orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, yang mungkin datang ke tanah air kita, sedang berjalan. Kalau ada yang menzalimi dia atau merendahkannya, ya kemudian tanpa hak, ya kemudian kalau jadi anak buahnya dipekerjakan orang kafir, kamu jadi pembantu udah kerja yang setengah mati, ya membebani dia di luar daripada kemampuannya, gajinya wajar tapi pekerjaannya disengaja diberat-beratin karena dia kafir, ya. Atau mengambil hartanya tanpa dia ridho, kata Nabi, aku yang akan mendebat dia pada hari kiamat. Aku akan bela orang kafir tersebut pada hari kiamat. Ini peringatan keras dari Nabi SAW. Bukan berarti tatkala kita belajar tentang larangan tasyabuh kemudian kita menjadi sangar, kemudian menjadi kita ingin orang mengenal Islam dengan akhlak yang mulia, kita sampaikan dengan cara yang baik ya. Maka Nabi SAW, Allah berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum." Jangan kalian berdialog dengan orang-orang ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali yang zalim di antara mereka, enggak ada masalah. Tapi intinya larangan bertasyabuh jangan sampai dipahami bahwasanya kita kasar harus sangar kepada mereka, tidak, tetap kita berakhlak mulia dan tidak boleh menzalimi siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala. Jazakallahu khairan Ustaz atas pastiannya pada hari ini. Dan buka selanjutnya kami akan masuk pada sesi tanya jawab. Silakan bagi ikhwan sekalian yang tadi sudah bertanya untuk siap-siap apabila dibukakan audionya bisa bertanya langsung. Ada yang unik Ustaz, dari kajian kita yang panjang ini ada terkumpul 15 penanya dengan tema ulang tahun Ustaz. Iya. Ya, dengan tema ulang tahun. Saya akan berikan kesempatan kepada satu penanya untuk mewakili permasalahan ulang tahun. Silakan dibuka atas nama Hafiz Farhan, silakan dibuka pakai V. Hafiz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya mau menanyakan Ustaz, bertanya. Saya jadi di kantor itu kan ada bos yang akhir ya. Iya. Dia baik gitu ya, dan kerabat-kerabat di kantor juga pada kalau misalnya dia ulang tahun merayakannya dan ikut mengucapkan selamat hari ulang tahun. Sementara saya setelah tahu bahwa kerabat di ulang tahun itu salah, saya agak melakukannya, tapi saya sudah teguran dari teman-teman saya. Itu sebaiknya apa yang saya lakukan agar saya tidak timbul dan tidak enak gitu kalau tadi yang saya jazakallahu khairan. Di antara tradisi-tradisi ya, a'yad ya, perayaan-perayaan yang tidak diajarkan oleh Islam adalah perayaan ulang tahun ya. Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah ya, Nabi mendapati orang-orang lahum yaumani yal'abuna fihima. Orang-orang Madinah mereka bermain-main 2 hari, hari raya mereka ya. Maka Nabi SAW mengatakan innallaha qad abdala lakum khairan minhuma ya. Yaumul adha yaumul fitr. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian berdua perayaan yang lebih baik daripada ini semua, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul
Idul Adha. Ya, maka perayaan dalam Islam cuma dua itu, Idul Adha, Idul Fitr. Adapun perayaan-perayaan selain itu, maka ini adalah sumbernya dari orang-orang kafir ya. Sebenarnya orang kafir, maka kita hendaknya menjauhi perayaan-perayaan tersebut. Berkaitan ulang tahun tentunya, kalau kita orang Islam, ya, kita bertambah tahun, terutama kita sudah umur semakin tua, ya harusnya kita semakin menurunkan diri kita semakin bertambah umur, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban semakin besar, akan semakin banyak yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana persiapan kita untuk tahun-tahun berikutnya? Bukan dengan adanya ulang tahun kemudian kita berpesta-pesta, kemudian bersenang-senang. Maka hendaknya kita menjauhi acara-acara seperti ini ya. Adapun apa yang ditanyakan oleh akh tadi ya, kalau ada bosnya ulang tahun ya, kita tetap berbuat baik kepada dia tapi tidak pada hari ulang tahunnya ya. Tidak pada hari ulang tahunnya ya. Apapun kata kawan-kawan ya, kita tanggapi dengan baik saja. Kalau kita merasa tanggapan kita semakin parah, sudah nggak usah tanggapi, senyum-senyum aja ya. Tapi kita ketemu bos, kita ramah-ramah saja seperti biasanya ya. Seperti biasanya. Kita tunjukkan bahwasanya bukan berarti kalau kita nggak mengucapkan selamat ulang tahun berarti kita tidak menghormati dia. Tidak demikian. Ya silakan ya. Ya, tapi kita jangan hanya sekedar mengikuti kata-kata orang, akhirnya kita terjebak dalam hal-hal tersebut ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Jazakallah Ustaz. Ini kalau nggak disampaikan pertanyaannya, saya takut banyak yang melakukan saat ini. Ada 5 pertanyaan tentang bagaimana dengan mengganti kalimat selamat ulang tahun dengan barakallahu fi umrik gitu Ustaz. Itu ada 5 pertanyaan yang bertanya hal yang sama. Kalau orang mendoakan kita bilang amin aja. Kita tidak bikin perayaan ya. Kita tidak bikin perayaan ya. Kita didoain kapan saja ya. Mat milad misalnya. Ya, nanti ya, Valentine diganti dengan mat mahabbah ya. Apa? Selamat mahabbah, hari mahabbah ya. Idul hub ya. Mahabbah kan Islami dah. Jadi kalau orang doain kita bilang amin aja, nggak ada masalah ya. Tapi kita tidak perlu menghidupkan, karena ulang tahun sulit kita bisa mengontrol. Kalaupun misalnya kita bilang ulang tahun boleh. Bilang ulang tahun boleh, orang ulang tahun gimana ya? Sudah bikin acara, musik-musik, nyanyi-nyanyi, terkadang laki-laki perempuan ya. Kemudian pakai lilin misalnya umur 60, lilin 60 ya. Nah, kalau sempat ada kita canda, ini kayaknya hari ulang tahun ini. Ya, kalau udah tua jangan pakai lilin, pakai bor. Jadi bor 60 bor ya. Jadi maksud saya tradisi ini kita tinggalkan ya. Jadi akhirnya masuk pada anak-anak juga pada ikut tradisi ini. Kalau ulang tahun tidak dikasih apa, seakan-akan tidak disayang, seakan-akan tidak di. Ini kita hilangkan. Maksudnya kita sayang pada anak setiap saat, tidak tunggu dia ulang tahun, tidak tunggu dia ulang tahun. Karena ini berkaitan dengan ayat. Ayat itu sesuatu yang berulang-ulang per tahun dan dirayakan seperti perayaan, itu tidak boleh. Lain halnya misalnya kita perayaan bukan Id, bukan sesuatu yang berulang. Contoh, kita buka perusahaan baru, kita perayaan, boleh kan? Itu tradisi. Contoh naik pangkat, bikin perayaan, enggak apa-apa, itu tradisi. Itu bukan suatu Id, itu suatu yang al-aud, dari suatu yang berulang-ulang. Maka kalau setiap tahun dirayakan, ini tentunya menjadi Id, dan dalam Islam tidak ada Id kecuali 2, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau ada acara-acara yang lain, perayaan senang-senang selama tidak melanggar syariat, ya maka tidak jadi masalah selama bukan Id. Oke, Ustaz. Syukur Ustaz. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan dari Rebelia. Ustaz mohon izin, saya pernah jadi MC untuk acara perayaan Natal di kantor saya bekerja, padahal saya beragama Islam. Bagaimana tobatnya, Ustaz? Tobatnya udah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, jangan ulang lagi ya, jangan ulang lagi. Kalau mereka mengundang lagi ada acara, biarkan mereka yang MC sendiri ya. Kita tidak perlu menjadi MC pada acara seperti tersebut, acara merayakan anak Tuhan. Tentunya lahirnya Tuhan anak. Itu ini adalah perkara kesyirikan. Maka biarkan mereka menjalankan acara mereka, walaupun kita tidak umat Islam, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukur Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, ada banyak pertanyaan terkait masalah ini. Ada sekitar 3 pertanyaan dari Yulia di Purawi Bawah, saya bacakan. Ustadz izin bertanya, kalau tukeran cincin pada saat menikah, apakah itu termasuk tasabuh atau bukan, Ustadz? Saya tidak tahu apa itu ciri khas mereka atau bukan. Kalau bukan ciri khas mereka,
sudah menjadi dan tidak. Jadi begini, ada tradisi yang mereka lakukan. Kalau tradisi tersebut di baliknya ada suatu nilai ibadah, keyakinan, tidak boleh kita ikuti selama-lamanya. Tidak akan pernah bisa berubah. Tetapi kalau ada tradisi yang mereka lakukan tidak dibangun di atas suatu keyakinan tertentu, dan ternyata tradisi tersebut sudah tersebar ke seluruh dunia, bahkan kepada kaum muslimin, sehingga tidak menjadi ciri khas mereka, maka tidak jadi masalah. Nah, saya tidak tahu tukar cincin ini, ya. Nah, beda halnya seperti kalau lagi lamaran kasih cincin, ini para ulama mengatakan tidak boleh. Karena terkadang kalau sudah cincin seakan-akan statusnya seperti sudah nikah. Bahkan bisa pacaran lah, bisa inilah, bisa anulah, seakan-akan sudah jadi istrinya, padahal belum, ya. Tapi lain halnya kalau sudah menikah, apakah tradisi cincin ini, saya tidak tahu, ini perlu penelaahan. Apakah tradisi tukar cincin ini merupakan tradisinya orang kafir khusus, ataukah sekarang sudah semua orang melakukannya? Ya, kalau masih merupakan ciri khusus mereka, maka sebaiknya ditinggalkan, tidak boleh. Tapi kalau ternyata sudah bukan ciri khas mereka, orang Islam juga semuanya seperti itu, dan ini tidak ada kaitannya dengan ibadah, tidak ada keyakinan tertentu, maka hukum asal tradisi adalah boleh. Hukum asal tradisi adalah boleh, namun saya tidak tahu hakikat hal tersebut, apakah dia tradisi khusus atau bukan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ana di Tangerang. Ustadz, mohon izin menanyakan terkait menggunakan KB atau kontrasepsi bagi para akhwat untuk mengatur kelahiran anak. Apakah ini termasuk tasabuh yang dilarang? Kita katakan tadi, segala perkara yang bukan ciri khas mereka dan berkaitan dengan hal yang bermanfaat, ya, teknologi atau kesehatan atau pola hidup, selama itu baik, maka tidak jadi masalah, kita boleh mengadopsi dari mereka, ya. Banyak teknologi yang mungkin kita ambil dari mereka, seperti misalnya operasi sesar misalnya, atau tadi cara pola makan, ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang itu tidak ada kaitannya dengan cara ibadah, tidak ada kaitannya dengan maksiat, ya. Kalau itu perkara yang baik, maka tidak mengapa. Contoh seperti mungkin KB, kalau secara kesehatan itu baik, ya. Ada seorang mungkin dia menggunakan KB karena kondisi kesehatan yang tidak baik. Kalau kelahiran terus, maka mungkin kondisi rahimnya tidak baik, sehingga dokter menganjurkan untuk KB, ya. Maka kalau itu baik, ini tidak ada kaitannya dengan masalah tasyabuh, ya. Nanti masalahnya apakah boleh atau tidak, ya. Apakah dia KB karena takut tidak bisa kasih makan anak, maka itu haram. Tapi kalau dia KB sekedar untuk mengatur, ya, karena kondisi kesehatan yang kurang baik, maka ini tentu tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Akram, silakan dibuka. Muhammad Akram. Muhammad Akram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum penghormatan sesama anggota seni bela diri, di mana penghormatannya itu membukukan badan? Sama seperti budaya yang ada di Jepang dan Korea Selatan, yaitu membukukan badan untuk menghormati orang lain. Kita dalam Islam tidak boleh inhina, menundukkan badan untuk menghormati orang lain, ya. Tapi kalau tidak menundukkan badan, sekedar misalnya begini, ya, ini tradisi sudah tersebar di mana-mana, ya. Jadi tradisi apapun kalau bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh, ya. Adapun menundukkan badan sampai itu seperti rukuk, maka hukumnya haram, ya. Hukumnya haram, ya. Adapun jika tradisi tersebut sudah tersebar, ya, dan ternyata tidak bertentangan dengan syariat, bukan merupakan ciri khusus mereka lagi, bukan merupakan ciri khas mereka lagi, maka tidak mengapa, karena sudah hukum asal tradisi boleh. Tapi kalau menundukkan badan, ini sepertinya dua hal yang menjadikan dia terlarang. Pertama, mungkin masih menjadi tradisi khas mereka sebagai sumber asal misalnya karate tersebut, ya, dari negeri tertentu, Jepang atau Cina misalnya. Yang kedua, menghormati orang dengan menundukkan badan tersebut, rukuk ini hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Sekarang Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ummahat juga. Ini pertanyaannya unik. Ustaz, apakah mengikuti make up khas Korea atau Amerika juga termasuk tasyabuh? Bila ingin bermake up untuk suami, apakah ada kaidahnya? Korea, Ustaz. Iya. Aduh, repot ya. Mau banyak yang cara-cara lain yang bagus, yang tidak harus cara
Korea. Kalau kita laki-laki, yang penting ya perempuan berusaha mempercantik diri, yang penting akhlaknya baik. Kalau akhlaknya baik, insya Allah sayang. Percuma muka kayak Korea tapi kepala batu, akhlaknya buruk ya. Sama aja, nanti mukanya kayak bidadari dari gua hantu, sama aja. Oleh karena maksud saya hal-hal yang seperti itu dijauhi ya. Tapi maksud saya bergaya selama itu disenangi oleh suami, hukum asalnya boleh-boleh saja ya. Tapi jangan kita sengaja meniru Korea tersebut, karena Rasulullah melarang tasyabuh. Kalau itu ciri khas make up-nya Korea, ciri khas orang tua itu make up gaya Korea, maka tidak boleh. Karena sudah merupakan ciri khasnya, ya, merupakan ciri khasnya. Tapi tadi silakan menghias diri untuk suami, tapi jangan lupa menghias akhlak itu yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, silakan dibuka pertanyaan dari Saifullah. Silakan. Saifullah. Masih ada nih, Saifullah Purwokerto. Masih ada Mas, tapi saya bacakan saja. Yeah. Di sini masih dibaca. Pertanyaannya bagus. Di sini juga masih saya lihat masih ada di daftar. Ustaz, mohon bertanya, Bapak saya bernama Markus. Pada saat ini usia beliau sudah di atas 80 tahun. Mohon saran, apakah harus mengganti namanya saat ini atau bagaimana baiknya? Ya udahlah, kalau 80 tahun sudah ada uzur. Mau suruh kita ganti nama bapak dengan nama lain, kalau dia ridho bagus ya. Kalau dia ridho bagus. Tapi kalau dia 80 tahun kita nggak tahu orang uzur, nggak ngerti dan yang lain. Tapi kalau kita panggil ya, boleh kita panggil dengan nama yang lain ya. Karena itu ciri-ciri nama-nama orang-orang Nasara ya. Iya, Markus Ustaz ya. Iya. Terima Ya. kasih. Ustaz, di pertanyaan selanjutnya. Kapan pertanyaan terakhir, Pak? Pertanyaan terakhir? Masih banyak sekali. Enggak, ya, cari yang terakhir. Saya coba cari situ, pilih yang terakhir yang mana coba. Ada enggak? Yang terakhir nih yang banyak yang jadi pertanyaan masalah ini Ustaz. Dari Haddad, silahkan dibuka Haddad. Ini masalah memanjangkan rambut bagi ikhwan Ustaz. Iya. Gondrong. Iya. Ustaz. Ya, silakan. Haddad Bandung. Ya. Saya silakan Bang. Apakah kalau kita memanjangkan rambut itu bagian dari tasyabuh kepada wanita? Oke, ini berkaitan dengan tradisi. Berkaitan dengan apa? Tradisi. Kalau tradisi tersebut berubah menjadi ciri khas wanita, ya misalnya, maka sebaiknya kita hindari ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW rambut beliau pernah panjang ya, sampai ke pundak ya. Demikian juga sebagian orang-orang saleh pun demikian ya. Tetapi kalau kita di tanah air kita ya, kita tidak melarang, yang penting laki tersebut rapi, kemudian menjaga rambutnya ya, sehingga tidak kita katakan dia tasyabuh dengan wanita ya. Kecuali kalau memang rambut panjang ciri khas wanita ya, sementara kita laki-laki ya, dan laki-laki tidak ada yang berambut panjang ya, itu mungkin baru kita bahas. Tapi kenyataannya sekarang masih banyak laki-laki berambut panjang. Tetapi bukan berarti kalau kita berambut panjang, laki-laki berambut panjang, kemudian kita meniru gaya-gaya wanita dalam mengurusi rambut tersebut. Itu yang hati-hati ya. Jadi kalau kita rambut panjang ya kita gaya laki, rambut panjang gaya laki bagaimana, tidak jadi masalah ya. Tetapi tadi ini karena ini masalah tradisi, maka kita lihat maslahat dan mudarat. Lihat maslahat dan mudarat. Kalau kita di suatu tempat ternyata orang memandang rambut panjang adalah suatu yang tercela, ya sudah, kita sebaiknya tidak perlu ya, karena mereka tidak ngerti, karena akan menimbulkan tuduhan-tuduhan yang tidak. Tapi kalau orang-orang udah ngerti, tidak jadi masalah rambut panjang, toh dia berambut panjang tapi dia berakhlak mulia, tapi tetap menunjukkan kelaki-lakiannya, ya maka insya Allah tidak jadi masalah. Jangan sampai rambut panjang, kemudian pakai konde, kemudian pakai bando, kemudian lama-lama ini repot kalau gitu ya. Itu yang saya khawatirkan ya. Saya khawatirkan ya. Tapi kalau rambut panjang tapi tetap nampak sikap laki-lakinya, insya Allah tidak jadi masalah. Demikian saja Bang Pitung apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena terbatasnya ilmu dan juga waktu. Semoga bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.